Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengertian paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah ide atau gagasan. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, juga memisahkan gagasan pokok yang satu dengan gagasan pokok yang lainnya. Dengan demikian, pembaca mudah mengerti atau memahami isi paragraf secara utuh. Cara penulisan paragraf yaitu dengan memulai spasi kira-kira 5 ketukan, yaitu dimulai dengan dari margin kiri. Di sini kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru di sini kita memulai apa? Yaitu topik yang akan kita bicarakan. Yaitu dimulai dari margin kiri dengan 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita contohnya. Bla 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 bla. Nah, di sini baru untuk keduanya kita tulis di sini. Bla 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 bla. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas tentang struktur paragraf. Nah, di sini struktur paragraf yaitu dilambangkan dengan segitiga terbalik. Nah, gini. Kenapa dengan segitiga berbalik? Karena di awal atau dimulai oleh pernyataan umum. Nah, di sini dimulai oleh topik yang berwawasan umum atau tentang umum. Lalu merucut ke bawah yaitu lebih meniti. Di sini yaitu namanya tesis. Ini lebih meniti daripada yang di atas. Sekian dari saya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu akan dilanjut oleh saudara saya, yaitu Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama, paragraf deskripsi atau pemerian. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memberikan kesan atau moral atau impresi kepada pembaca tentang objek, gagasan, tempat, atau paragraf deskripsi adalah paragraf yang memberikan kesan atau peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Melalui deskripsi, pembaca seolah-olah diajak penulis untuk menjelajah menggunakan panca inderanya. Pembaca dapat melihat, mencium, mendengar, atau merasakan apa yang ditulis. Dan yang kedua adalah paragraf narasi atau kisahan. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kisahan, cerita rekaan, atau cerita pengalaman. Cerita dijalin dalam urutan waktu, peristiwa, dan tokoh, baik manusia maupun benda yang dimanusiakan, yang menjadi sorotan kisah penulisnya. Narasi bukan hanya terdapat pada karya fiksi, melainkan juga non-fiksi. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi atau paparan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memajangkan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca. Dalam paragraf ini tidak ada unsur mempengaruhi pembaca. Dan yang paragraf yang keempat ialah paragraf argumentasi atau bahasan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, penulis berusaha meyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti, contoh, atau alasan. Sedangkan yang terakhir ialah paragraf persuasi atau ajakan.
Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Beberapa dengan argumentasi yang menitik beratkan sasaran pada logika pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca walaupun tidak melepaskan logika. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Mbak Solihah Ramadhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan mengenai pengembangan paragraf. Kalimat topik dikembangkan dalam kalimat-kalimat penjelas atau pendukung, dengan berbagai jenis pengembangan. Jenis mana yang dipilih tergantung pada tujuan penulisan paragraf. Jenis-jenis pengembangan paragraf misalnya seperti klasifikasi, perbandingan, langkah, definisi atau definisi luas, analogi, contoh, sebab akibat, akibat sebab, dan ciri. Saya di sini akan menjelaskan pengembangan paragraf tadi beberapa saja, yakni seperti misalnya klasifikasi atau disebut divisi. Jenis pengembangan dengan klasifikasi diawali dari objek atau sesuatu yang umum. Diawali oleh objek atau sesuatu yang umum, kemudian dikelompokkan atau dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Setelah klasifikasi atau yang disebut divisi, sekarang yang kedua yaitu perbandingan atau pertentangan. Perbandingan digunakan untuk mengontraskan dua hal dengan mengemukakan persamaan dan perbedaannya. Itu disebut dengan perbandingan atau pertentangan seperti itu. Perbandingan antara dua hal dengan mengemukakan persamaan dan perbedaannya, seperti itu. Ini mengenai beberapa jenis paragraf tadi, yang ada beberapa yang saya tidak menjelaskan semuanya, hanya menjelaskan mengenai klasifikasi dan juga perbandingan atau yang disebut pertentangan, seperti itu. Mungkin hanya sampai sini saja yang saya jelaskan dari materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup deh. Baiklah, demikian video pembelajaran yang kami buat. Kami menyadari bahwa video yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritikannya untuk memperbaiki pembelajaran video selanjutnya, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya perwakilan dari kelompok 6 dari Universitas Zainul Hasan Genggong mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.